Saat ini saya sedang berada di depan kantor sekolah kami, SMP Negeri 2 Lepatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran lapangan pada siklus 1 ini? Mari kita sama-sama saya ajak untuk melihat. Semua pagi. Selamat pagi siswaku. Selamat pagi guruku. Apa kabar siswaku hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke, baik. Kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Ketua kelas bisa mengantarkan kita dalam doa. Dipersilakan ketua kelas. Baik, anak-anak sekalian silakan duduk. Hadir atau ada yang tidak masuk? Hadir. Hadir. Supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, maka kita mesti harus ada kesepakatan kelas. Oke, disilakan. Jangan ribut. Jangan ribut. Ada lagi? April. Tidak boleh keluar masuk ke ruangan kelas sembarangan. Kemudian apa lagi? Oke, tentu tidak boleh mengganggu teman. Jadi ada 3 poin ini yang harus kita betul-betul jalankan. Ya, ada yang pertama tadi tidak boleh ribut. Yang kedua tidak boleh keluar masuk ke ruang kelas sembarangan. Yang ketiga tadi apa? Ya, larang mengganggu teman. Nah ini game, coba perhatikan semua di layar yang ada di depan ini. Itu ada berupa gambar-gambar hewan atau gambar-gambar binatang. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang mesti harus kalian jawab. Untuk menjawab pertanyaan itu Pak Guru minta 3 orang, ya. Jadi setelah kalian menyusun itu pertanyaannya, susunlah kata awal dari nama binatang di atas menjadi sebuah kalimat. Itu sebuah pertanyaan, ya. Lalu nanti jawabannya Pak Guru minta 3 orang untuk bisa menuliskan jawabannya di depan di papan tulis. Sudah siap belajar? Sudah siap. Semua sudah siap? Sudah. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi terkait dengan definisi poster. Kalian masih ingat apa itu poster? Masih. Masih ingat apa itu poster? Masih. Nah, poster itu adalah jenis gambar 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. 2 dimensi. Oke, coba satu-satu. Siapa yang pernah melihat poster dan di mana tempatnya? Oke, di belakang, silakan Maya. Dinding ruang kelas. Di dinding ruang kelas. Kemudian untuk Papan informasi. di papan informasi yang ada di mana itu? Di sekolah. Ya, kita di sekolah juga ada papan informasi. Bisa kita temukan poster-poster yang ada di papan informasi. Kemudian ada lagi, coba Grace. Depan toko. Di depan toko, itu Pinggir jalan. di pinggir jalan juga bisa kita temukan poster. Poster itu punya ukuran, ada yang kecil, sedang dan besar. Jadi kita hari ini yaitu membuat poster. Pada setiap materi pasti kita punya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran membuat poster
yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar desain poster. Jadi diharapkan kalian setelah kita ikuti pembelajaran ini mendapatkan materi praktek, maka kalian juga harus bisa menjelaskan konsep dasar bagaimana mendesain poster. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur desain poster yang efektif. Jadi unsur-unsur desain poster itu harus kita bisa cari tahu, identifikasi. Ya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membuat desain poster yang sederhana dengan memperhatikan prinsip-prinsip desainnya. Ya. Jadi hari ini dalam pertemuan kita ini diharapkan di akhir materinya kalian bisa membuat atau mendesain sebuah poster yang sederhana. Untuk mendesain poster yang mungkin lebih menarik lagi, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dalam pembelajaran ini ada dua bentuk penilaian. Yang pertama itu penilaian non-test. Penilaian non-test itu bisa berbentuk pertanyaan bisa. Kemudian ada penilaian formatif. Jadi penilaian formatif, karena ini kita menggunakan metode yang berbasis proyek, maka pasti nanti ada penilaian secara proyeknya. Misalnya kalian diminta untuk demonstrasi, ya, cara membuat poster. Kemudian ada penilaian hasil karya dari desain poster Anda. Oke, ini terkait dengan peta dari materi kita hari ini. Yang poster ya, kita lihat poster huruf atau teks ya. Poster itu berupa huruf dan gambar. Kemudian di dalam poster hurufnya harus jelas, walaupun dia sederhana. Jelas maksudnya bisa dilihat, konsep dasar membuat poster. Kita lihat pengertian poster ya. Pengertian poster, poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi gabungan ya dari keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi cara umum seperti itu. Ada tulisan, ada gambar, dan dia punya tujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ini ciri-ciri poster. Kita sambil memperhatikan gambar di sebelahnya itu. Kalau gambar yang di sebelah itu terkait dengan poster di bidang apa? Ya. Ciri-ciri poster yang pertama itu berbasis kalimat dan basis atau berupa kalimat dan gambar. Kemudian kalimatnya singkat dan gambar bersifat. Yang ketiga, kalimat bersifat persuasif atau ajakan. Kemudian ditempelkan di tempat umum atau lewat media digital. Oke ya. Jadi poster bukan hanya kita buat lalu tujuannya ditempelkan saja, tapi bisa kita promosikan di WA, di Facebook. Misalnya kalian sudah main membuat poster, kalian bisa promosikan. Ketika orang lain lihat, mereka bisa menawarkan jasa kepada kalian. Tolong buatkan poster hari ulang tahun saya. Kemudian fungsi utama dari poster ya, fungsi utamanya itu menyampaikan informasi sebagai sarana bagi desainer. Desainer itu adalah orang yang membuat poster, namanya desainer. Ya, untuk berkreativitas. Ini contoh-contoh poster ya. Coba ada 4 poster yang ada di depan ini. Kemudian kalian amati bagaimana dia punya bentuk gambarnya, bagaimana dia punya hurufnya. Kemudian kira-kira tujuan daripada poster ini. Gambar 1 itu adalah untuk memotivasi siswa ya. Kemudian yang gambar nomor 2, temanya itu adalah melestarikan alam ya. Kemudian yang ketiga temanya tindakan kekerasan. Lalu gambar nomor 4 temanya adalah
kebersihan, ya. Di bidang kesehatan temanya adalah kebersihan. Kemudian apa tujuan dari keempat gambar poster itu? Kira-kira apa tujuan? Tujuannya itu adalah apa? Kita lihat dari ciri-ciri poster tadi. Itu bisa kita amati gambar yang tadi menjadikannya sebagai tujuan. Apa kira-kira tujuan dari keempat poster tadi? Memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian apa lagi? Ini coba lihat yang nomor 3. Mengajak, ya. Mengajak siswa, mengajak masyarakat. Nah, ini kita lihat bersama unsur-unsur desain poster yang efektif. Itu ada 8. Yang pertama menggunakan bahasa yang singkat. Itu unsur pertama. Poster selalu menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Lalu yang kedua menggunakan bahasa yang menarik. Sederhana bukan berarti tidak menarik. Yang ketiga menggunakan kalimat ajakan. Kemudian yang terakhir itu tulisan atau kalimat poster disesuaikan dengan gambar ini. Tulisan harus sinkron atau punya hubungan dengan gambar. Langkah membuat poster. Yang pertama itu kita tentukan tema dan tujuan. Ya, tema dan tujuan. Misalnya poster di bidang pendidikan, temanya kebersihan, ya. Tujuannya mengajak siswa untuk melakukan kebersihan. Begitu ya. Itu contoh. Kemudian menentukan pesan yang akan disampaikan. Kata-kata yang harus kita buat di poster ini. Seperti apa? Ya, terkait dengan tema tadi itu. Kemudian memilih kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Ya. Yang keempat menyusun kalimat secara jelas dan singkat, dan yang terakhir menggunakan huruf yang mudah dibaca dan paduan gambar yang itu ya. Ini adalah langkah atau pedoman dalam membuat desain poster ya. Ini ada sebuah video tutorial, jadi kalian perhatikan betul-betul supaya pada saat prakteknya nanti dengan mengamati video yang ada kita bisa lakukan seperti yang kita nonton video. Untuk mendesain poster dengan menggunakan Canva, maka langkah yang pertama itu kita harus buka aplikasi Canva menggunakan akun belajar ID. Harus menggunakan ID belajar supaya kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di dalam Canva itu secara gratis. Klik masuk. Lalu kita login dengan akun belajar ID. Setelah kita desain, kita simpan, ya. Kita simpan sebagai hasil karya kita, ya. Oke. Setelah kita desain selesai, kita simpan dengan cara klik bagikan. Ya, perhatikan. Klik bagikan, ya. Kemudian kita pilih yang di bawah ini. Klik unduh. Lembar kerja peserta didik. Lalu sambil diisi dan LKPD itu menjadi panduan untuk proses desain poster. Semua bisa? Sudah? Belum? Oke. Sebelum. Sudah? Oke, kemudian kalau yang sudah buka, Pak Guru kirimnya kemarin di Classroom, ya. Klik yang ini, kotak-kotak yang berjumlah 9 ini.
Lalu pilih classroom. Coba klik kotak yang ada itu di pojok kanan atas itu. Pilih classroom. Oke, klik. Klik classroom. Lalu klik lagi kelas 8. Klik, coba. Klik satu kali. Muncul di bawahnya yang KPD ya. Coba klik 2 kali. Kelas 4. Setelah klik kelas 8, klik lagi kelas 4. Kelas 4 semua sudah. KPD kalian itu diselesaikan karena itu nanti kita presentasikan ya. KPD menjadi pedoman untuk kita lakukan desain poster ya. Jadi dikerjakan dengan baik sambil diingat untuk jadi pedoman dalam mendesain poster nanti. Satu orang ketik, kemudian satu orang membantu untuk menyampaikan jawaban. Ya, buat kamu punya nama masing-masing. Kalau selesai mengerjakan KPD, kalian mulai lanjut dengan desain posternya. Setelah itu kita presentasikan. Ada yang kesulitan? Iya, Pak. Oke, kalau begitu lanjut terus. Jangan lupa disimpan, ya. Disimpan. Kemudian satu orang lagi bisa presentasikan hasil karya. Kemudian untuk presentasi ini kita perwakilan saja. Jadi 1-2 orang mewakili teman-teman yang lain untuk mempresentasikan terkait dengan lembar kerja peserta didik. Disilakan maju ke depan membawa Chromebook ya. Kemudian mempresentasikan KPD yang ada. Lalu kita yang lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau saran terkait dengan presentasi. Kalian berdua dipersilakan untuk ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saya terima kasih kepada yang diberikan. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama tentang konsep desain. Apa tema yang Anda pilih untuk desain poster Anda? Jadi tema yang kami berdua pilih yaitu tentang poster pendidikan dengan judul Hari Guru. Pertanyaan konsep desain yang kedua, bagaimana Anda merencanakan komposisi utama desain poster? Kami merencanakan komposisi umum desain poster yaitu ya, pesan yang ingin disampaikan dengan efektif dan visualnya menarik. Pertanyaan yang kedua yaitu gambar awal. Bagaimana Anda menyiapkan gambar untuk desain poster? Jadi kami berdua menyiapkan gambar yaitu memilih template yang telah tersedia berdasarkan temanya. Pertanyaan yang kedua, apa unsur-unsur utama yang ingin Anda sertakan dalam desain ini? Jadi unsur-unsur yang pertama, menggunakan kalimat ajakan, tulisan poster disesuaikan dengan gambar.
Pertanyaan yang ketiga menyangkut desain digital. Yang pertama, bagaimana Anda mentransfer gambar awal ke dalam bentuk digital, mengunggahnya dari file yang tersimpan di Google. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda mengatur ukuran, warna, dan teks. Yang pertama, ukuran, menyesuaikan dengan ukuran kertas yang dipakai. Warna, menyesuaikan dengan latar belakang halaman terjangkau. Teks, menyesuaikan dengan teks utama. Pertanyaan yang berikut, pengembangan poster. Yang pertama, apa yang Anda tambahkan untuk memperkaya desain poster? Yang kami tambahkan yaitu elemen-elemen berupa garis dan kaligrafi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antar teks dan gambar? Jawabannya, penempatan posisi teks agak di bawah di gambar. Sekian dari kami dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Yang kedua, itu dengan manajer maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD. Disilakan untuk maju ke depan. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan kerja kami. Konsep desain apa tema yang Anda pilih untuk desain poster Anda? Yang kami pilih adalah poster pendidikan. Apa unsur utama yang ingin Anda sertakan dalam desain ini? Menggunakan kalimat persuasif atau adakan tulisan atau kalimat poster disesuaikan dengan gambar yang digunakan. Yang ketiga, desain digital. Bagaimana Anda mentransfer gambar awal ke dalam bentuk digital? Menggunakannya dari file yang tersimpan di Chromebook. Apa yang Anda tambahkan untuk memperkaya desain poster? Elemen-elemen berupa garis dan kaligrafi. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara teks dan gambar? Menempatkan posisi teks agak di bawah dari gambar. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Kemudian kalian berdua masih berada di depan sini. Lalu kita teman-teman yang lain dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau saran terkait dengan presentasi dari itu dengan manajer. Oke. Coba ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di silakan. Oke. April dulu. Apa yang kamu tambahkan untuk memperkaya desain poster? Elemen-elemen berupa garis dan kaligrafi. Bisa diterima April. Oke ya, baik. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Oke, Grace, silakan. Jika tema yang kalian hadiri adalah hari pendidikan, gambar apa yang cocok dengan desain poster? Gambar utamanya apa tadi? Siswa dan guru. Ada siswa dan ada guru. Cocok ya? Ya. Cocok. Bagus. Kita berikan apresiasi. Itu dari silakan. Untuk pertemuan hari ini kita sampai dengan
menyelesaikan desain poster, tetapi untuk menyelesaikan poster itu lebih menarik lagi, maka kalian punya tugas untuk menyelesaikannya dan di pertemuan berikutnya akan dipresentasikan. Kita sudah melalui pembelajaran hari ini mulai dari materi sampai ke praktek, lalu kita beri kesimpulan. Dalam membuat desain poster, kita harus memperhatikan unsur-unsur desain poster yang efektif, yaitu pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Kedua, menggunakan bahasa yang menarik. Ketiga, menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Oke, bagus. Terima kasih. Kemudian ada lagi? Oke, April. Coba sampaikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari. Kesimpulannya adalah poster merupakan media yang dipakai untuk menyampaikan informasi. Poster itu adalah media yang kita pakai untuk menyampaikan informasi. Bagus. Kemudian ada lagi teman-teman yang lain. Grace, silakan. Kesimpulannya, untuk mendesain poster maka dibutuhkan kreativitas agar hasil karya yang didapat bernilai seni dan bermanfaat. Bagus. Jelas ya. Untuk mendesain poster supaya poster kita itu punya hasil karya yang menarik, maka dibutuhkan kreativitas. Pasti. Ya. Kalau kita tidak kreatif, maka poster kita tidak akan menarik. Begitu ya. Jadi dari beberapa pernyataan dari teman-teman kalian tadi itu kita bisa jadikan sebagai hasil atau kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya? Nah, jadi kita belajar hari ini terkait dengan materi membuat desain poster. Mulai dari materi, Pak Guru menjelaskan materinya, teorinya, lalu kita lanjut dengan kegiatan praktek, ya. Sehingga disimpulkan bahwa dalam mendesain poster itu kita mesti harus mempraktikkan. Ya, yang pertama itu ciri-ciri poster, ya. Kita harus kenal betul ciri-ciri poster. Kemudian kita harus tahu unsur-unsur daripada poster itu sendiri, ya. Lalu bagaimana kita membuat poster itu menjadi lebih menarik? Nah itu, maka kita harus bisa memanfaatkan elemen-elemen yang ada, kemudian contoh-contoh desain yang ada untuk bisa jadi referensi kita. Itu merupakan kesimpulan akhir daripada pertemuan kita hari ini dalam materi membuat poster. Untuk refleksi, kalian buka Gmail kalian, kotak masuknya ada lembar refleksi. Ada 2-3 pertanyaan. Kita sampai di sini untuk materi pertemuan kita dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Ingat bahwa setiap usaha yang kalian lakukan hari ini, ya, itu adalah investasi, ya, modal atau investasi untuk masa depan. Kalau kalian terampil, kalian mahir untuk membuat poster, bisa saja ke depan kalian bisa menjadi desainer yang handal. Minta maaf karena tadi ada kendala teknis sehingga dalam langkah pembelajaran kita untuk melihat video langkah-langkah pembelajaran membuat poster melalui video itu kita tidak dengan berdoa, doa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan kegiatan kami hari ini dengan baik.